Salah satu bukti nyata dari penurunan Marvel terlihat jelas pada The Marvels 2023. Dengan pencapaian opening hanya 700 miliar rupiah di pasar domestik, ini jadi rekor terendah dalam sejarah MCU. Jauh dibandingkan Captain Marvel yang dirilis pada 2019 yang mencapai 2,4 triliun rupiah. Secara kualitas, Ant-Man and the Wasp: Quantumania juga dapat skor 47% di Rotten Tomatoes, jauh di bawah film pertamanya dengan skor 83%. Apa sebenarnya sih problem Marvel dan bagaimana cara mengantisipasinya atau solusinya? Nah, yang jadi semakin challenging adalah bagaimana mereka mengatasi problem ini tanpa karakter-karakter ikonik mereka kayak Tony Stark, Captain America versus Steve Rogers, dan Black Widow. Dan ini kayaknya ada beberapa hal yang mereka lakukan untuk bisa menyiasati supaya fans itu tetap engage sama Marvel Studios. Yang pertama adalah The Multiverse Saga. Sebenarnya konsep ini nih kedengarannya amat sangat menjanjikan, karena dengan adanya The Multiverse Saga, banyak potensi tidak terbatas yang bisa dilakukan sama Marvel. Mereka bisa menghadirkan karakter lama, memperkenalkan dunia alternatif, sampai menghidupkan skenario liar yang sebelumnya cuma ada di komik. Salah satu contoh suksesnya adalah Spider-Man No Way Home yang berhasil meraih box office 15,3 triliun lewat nostalgia menghadirkan Tobey Maguire dan Andrew Garfield. Tapi nggak semua film dan series multiverse itu sukses. Doctor Strange in the Multiverse of Madness dan Ant-Man and the Wasp: Quantumania justru ngasih lihat kalau kompleksitas multiverse itu nggak gampang. Selain ceritanya semakin rumit dan rentan meleset, beberapa review juga bilang kalau mereka tuh ngerasa cerita yang terlalu rumit dan nggak fokus tuh bikin film berasa cuma filler, bukan jadi film sendiri yang punya pondasi kuat. Nah, problem berikutnya juga yang udah diamini sama Marvel dan akhirnya mereka sepakat untuk cari solusinya adalah isu quantity versus quality. Sejak ada Disney Plus, Marvel berkomitmen buat memperbanyak rilisannya. Dalam setahun, kita bisa dapat 3-4 film dan banyak series dirilis. Strategi ini berhasil dalam meningkatkan jumlah pelanggan Disney Plus, tapi konsekuensinya mulai terlihat, yaitu penurunan kualitas di proyek-proyek yang Marvel rilis. Ini tuh kayak nggak bisa dihindarin gitu loh, antara quantity atau quality. Bahkan perusahaan sebesar Marvel aja nggak bisa gitu nemuin tweaknya gimana mereka bisa menambahkan lebih banyak karya dirilis, tapi kualitasnya tetap terjaga.